Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Taubek Pasaribu SE. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 13 Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan kedua di LPTK Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Pada hari ini, hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMA Negeri 13 Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 MIPA dengan materi permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dengan subtema pengangguran. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Salam. Selamat siang semua anak-anak. Ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, jadi saya meminta dari anak-anak untuk memimpin doa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Bapak silakan. Siap, gerak. Sebelum memulai kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak karena absen untuk hari ini. Siapa yang apa ya? Tak mau. Adis Neti Restika. Hadir, Pak. Hadir. Dea Pratama. Hadir, Pak. Desti Irda Hermawati. Hadir, Pak. Dica Nopriansa. Hadir, Pak. Dimas Indra Pratama. Hadir, Pak. Dino Adi Irawan. Hadir, Pak. Dwita Ramadhani. Hadir, Pak. Susan Septiana. Hadir, Pak. Trisno Saputra. Hadir, Pak. Vincentius Aditya. Hadir, Pak. Yogi Firmansa. Hadir, Pak. Ya. Jadi ada semua ya. Iya, Pak. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Nak. Jadi Bapak ingin bertanya tentang materi yang telah kita bahas kemarin. Ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Tenaga kerjaan. Ada masih ingat? Tenaga kerjaan, Pak. Ketenaga kerjaan. Apa yang maksud dengan ketenaga kerjaan? Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ya. Ada lagi yang ingin menambahkan tentang ketenaga kerjaan? Ada? Ya. Oke. Sekarang yang akan kita pelajari tentang materi pengangguran. Jadi apa hubungannya ketenaga kerjaan dengan pengangguran? Keterkaitannya ada nggak? Ya, oke. Pasti ada hubungan antara ketenaga kerjaan dengan pengangguran.
Ya. Oke, jadi sebelum kita mulai, Bapak ingin apa dulu? Ingin membuat ice breaking supaya agak semangat, ya. Oke, jadi permainannya mudah, ice breaking mudah, hanya melatih fokus. Jadi permainannya seperti ini. Permainannya botak, ya. Botak berarti pegang kepala. Batu pegang apa? Mulut. Pegang sini. Bukan sini. Ini bukannya batu sini. Jadi batik di mana batik? Batik baju. Jadi botak, batu, batik. Oke, permainan seperti ini. Ikuti apa yang Bapak ucapkan. Nah, berarti ikuti apa yang Bapak ucapkan, bukan yang Bapak lakukan. Ya, paham kan? Ikuti apa yang Bapak ucapkan, bukan yang Bapak lakukan. Oke, botak. Ya, batik. Ya, botak. Ya, oke. Batik. Batuk. Nah, masih juga ada salah. Oke. Mana sini batik? Masih salah juga. Oke, sekali lagi ya. Botak, batik, batuk, botak. Batik. Ya, botak, batuk. Ya, botak, batik, batuk. Wah, oke. Oke. Jadi hanya dua yang tidak fokus. Yang lainnya fokus, ya, bagus. Ya. Jadi untuk hari ini Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran untuk materi pengangguran ini ada sini kompetensi dasarnya, dan itu ada indikator pencapaian kompetensi. Yang di kompetensi dasar menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Sudah itu indikatornya mengidentifikasi konsep pengangguran. Yang kedua, mengidentifikasi jenis pengangguran. Yang ketiga, mengidentifikasi penyebab terjadinya pengangguran. Yang keempat, menganalisis dampak dari pengangguran. Yang kelima, menganalisis cara mengatasi pengangguran. Jadi itulah KD-nya kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Jadi sebelum pembahasan KPD kita akan membentuk kelompok, ya, kelompok. Jadi satu kelompok ada 4. Nah, jadi jumlahnya berapa semua? 28. Jadi satu kelompok 4, berarti ada 7 kelompok. Ya, dengan sistem berhitung ya. Kita mulai dari 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Oke, dimulai. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4. Kamu sudah tahu kelompok-kelompoknya ya? Ya. Jadi sebelum kita ke LKPD-nya, kita bahas sebentar materinya. Ada yang tahu pengangguran? Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Jawaban yang lain? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya, ini ada pengangguran, jenis-jenis pengangguran, pengangguran berdasarkan penyebab,
pengangguran berdasarkan sifat. Ya, ini definisi pengangguran. Tadi sudah dijawab teman kamu. Orang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Ya, kita masuk yang pertama, pengangguran siklis atau konjuktur. Pengangguran ini terjadi karena faktor naik dan turunnya ekonomi sebuah negara. Saat ekonomi negara sedang turun, maka lowongan pekerjaan akan semakin dikit. Misalnya, seorang karyawan yang terkena PHK lantaran perusahaan tempatnya bekerja sedang mengalami penurunan permintaan. Oke, lanjut. Pengangguran struktural. Jadi yang dimaksud dengan pengangguran struktural itu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara. Misalnya dari struktur pertanian ke industri atau ke struktur niaga. Sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri karena keterbatasan keterampilan. Contoh seperti apa? Kayak tadi Pak, Ya, apa? kalau apa namanya kan sekarang kayak ada traktor gitu, jadi petani yang itu jarang digunakan. Ada yang lain? Ini lagi lain? Coba dilihat contohnya struktur pertanian ke industri atau ke struktur niaga. Berarti yang dulunya itu dari pertanian sudah beralih fungsi ke industri. Misalnya ada lahan untuk sawah. Misalnya ada sekitar 10 hektar, ya. Nah, sesudah itu dialihfungsikan ke pembuatan pabrik. Nah, jadi ada peralihan ya. Nah, itu maksudnya. Atau ke struktur niaga, sehingga tenaga kerja yang di bidang pertanian itu tidak dapat bekerja di bidang industri. Kenapa? Ya, karena sudah beda ya, skillnya atau apanya, kemampuannya atau keahliannya sudah berbeda. Yang biasanya mungkin kalau di pertanian itu megang apa? Megang cangkul. Berarti kalau di industri sudah tidak terpakai ya. Oke, sekarang jenis-jenis pengangguran berdasarkan sifat. Nah, ini ada pengangguran terbuka, setengah menganggur, berarti setengah bekerja atau setengah menganggur. Contoh seperti apa? Ya, fotografer, atau ini termasuk freelance ya, yang lepas itu ya. Jadi setengah hari kerja dia, itu setengah harinya tidak kerja. Itu termasuk ke setengah menganggur. Nama juga sudah setengah ya. Ya, pengangguran terselubung. Nah, ini seperti apa nih pengangguran terselubung? Apakah penganggurannya itu sembunyi-sembunyi? Nah, jadi apa? Perusahaan yang memiliki 7 orang karyawan, sebetulnya dengan mempekerjakan 5 orang karyawan, juga, pekerjaan pada perusahaan dapat selesai dengan baik. Sehingga sesungguhnya perusahaan memiliki kelebihan 2 orang karyawan. Ya, yang 2 nih bekerja apa enggak? Tidak. Nah, ini termasuk terselubung. Di dalam 7, 2 ini terselubung, tidak bekerja secara efektif. Yang bekerja hanya 5 orang itu. Jadi yang 2 ini terselubung. Kalau dalam bahasa itu apa terselubung? Tersembunyi ya? Nah, tersembunyi. Ya, kita lanjut.
Pengangguran terselubung. Ya. Ayo dibaca nak, apa pengangguran terselubung? Pengangguran terselubung adalah saat seorang tenaga kerja tidak bekerja optimal dikarenakan terlalu banyaknya tenaga kerja yang dipakai untuk mengerjakan suatu pekerjaan melebihi batas optimal. Ya, tadi sudah dikasih contohnya. Misalnya dalam perusahaan itu ada 7 karyawan, ya, atau 7 orang. Nah, ya. Jadi yang bekerja ini hanya 5 yang aktif, yang 2 ini tidak aktif atau tidak efektif dalam bekerja. Berarti hanya menerima gaji buta, ya. Oke, ya. Tadi kamu sudah dengan cara berhitung ya untuk kelompok, ya. Jadi kamu bentuk kelompoknya, berarti ada 7 kelompok, ya. Silakan bentuk kelompoknya. Diangkat mejanya. Ya, Pak. Satu. Nih, 2 ya? 2. Ada nih. Oke, sebelum dimulai pengerjaan LKPD-nya, Bapak jelaskan sebentar cara pengerjaannya. Jadi yang pertama itu kamu buka dulu di HP, di Google atau di Chrome. Ya. Ayo dibuka dulu HP-nya. Ya, di situ ada cara QR scanner atau membuka kode itu ke HTTPS mi.QR_scanner.com. Ya, ayo dibuka dulu websitenya. Yang ini sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau yang sudah, ya silakan tekan tombol yang itu, yang ada request kamera. Ya, ditekan tombolnya request kamera permisi. Arahkan ke LKPD-nya. Start itu, start scanning. Usahakan di tempat yang terang. Nah, sudah. Ya. Nah, ini sudah. Ah ya. Oh, ya, bagus. Silakan coba di sini. Ah ya. Ya. Sebutkan jenis-jenis pengangguran dan penyebabnya itu yang pengangguran dasar penyebabnya kan? Iya. Tengok. Jenis-jenis pengangguran dan penyebabnya. Jadi jenis-jenisnya apa? Pengangguran apa tadi? Pengangguran struktural. Nah, itu penyebabnya apa? Penyebab terjadinya itu. Karena adanya perubahan struktur ekonomi. Nah, itulah penyebabnya. Ya. Jadi yang lain bantu apa? Cari jawabannya. Itu buat di sini. Yang satu menghandle di webnya di handphone. Ya, bagus. Ya, kerjasama yang bagus itu. Ya. Ah ya. Apa?
jenis-jenis pengangguran dan penyebabnya. Jadi ini Ya. Kan ada tadi kan Bapak sudah jelaskan depan. ya, ini Pengangguran struktural. Penyebabnya apa? Oh, iya. Terjadinya. berarti yang berdasarkan penyebabnya. Penyebab. Aku cuma satu. Apa? Buku ini loh Pak, 10. Satu. Nggak ada lagi ya? Ada yang banyak lebih buku ini? Buku ekonomi? Banyak ini. Dengan jumlah lapangan kerja Kurang ya? kayaknya kurang deh Pak, soalnya banyak. Ya Kak, dikecil-kecil ya terus sana. Yang ada Ya. Kalau apa, ambil yang ini aja, yang inti-intinya aja. 2. Udah sampai mana? Udah. Nomor 2 Pak. 2 ya? Iya. Itu kan dampak. Dampaknya yaitu Sisi reset Pak. nanti dampaknya yaitu terus titik ini. Satu. Apa? Pendapatan masyarakat. Ini cari, kamu cari jawaban nomor 2. Jadi cepat prosesnya, berbagi, berbagi kerjaan. Tercukupi dan segala kebutuhannya sudah tercukupi. Karena apa? Disebabkan oleh biaya beli. Secara nasional sampai turun juga. Sudah selesai? Sudah. Kalau yang sudah, ya kita presentasikan. Jadi untuk presentasinya kelompok ini kelompok apa nih? Kelompok 4. Ya. Ya, silakan ke depan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai pengangguran. Soal yang pertama tuh, apa yang menyebabkan kemunduran perekonomian di Indonesia? Salah satunya adalah pengangguran. Sebutkan jenis-jenis pengangguran dan penyebabnya. Jenis-jenis pengangguran dan penyebabnya. 1. Pengangguran struktural disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara. 2. Pengangguran siklus dikarenakan adanya fluktuasi atau siklus aktivitas ekonomi suatu negara. 3. Pengangguran friksional disebabkan tidak bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya.
4. Pekerjaan musiman disebabkan karena faktor musim. 5. Pengangguran teknologi disebabkan oleh pergantian pengangguran tenaga kerja manusia oleh mesin. 6. Pengangguran sukarela dikarenakan karena merasa kebutuhannya sudah merasa tercukupi. 2. Analisislah dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Menurunkan kemakmuran masyarakat, pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil, pendapatan nasional real lebih rendah dari pendapatan potensial atau pendapatan yang seharusnya, kegiatan perekonomian menurun, pendapatan masyarakat menurun. 3. Upaya-upaya mengatasi pengangguran di Indonesia, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, menciptakan lapangan kerja baru, mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, menyelenggarakan bursa negara, mendorong kegiatan ekonomi formal. Sekian hasil presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, coba untuk kelompok lain, ada yang ingin beri tanggapan atau yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya, silakan. Saya. Ya, coba didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok Sekar. Apa yang dimaksud dengan pengangguran friksional? Sekian, terima kasih. Ya, oke. Bagus, makasih. Apa yang dimaksud dengan pengangguran friksional? Ya, silakan menjawab. Pengangguran friksional adalah angkatan kerja yang tidak bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, itu jawaban dari kelompok Sekar. Di mana? Sudah? Cukup? Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok. Sekian hasil presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sudah satu kelompok, kita lanjut lagi. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang bersama kita hasil sejarah. 1. Yang menyebabkan kemunduran perekonomian di Indonesia salah satunya adalah pengangguran. Sebutkan jenis-jenis pengangguran dan penyebabnya. A. Berdasarkan lamanya waktu kerja. 1. Pengangguran terbuka terjadi karena lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. 2. Pengangguran terselubung terjadi karena pekerja tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan. 3. Setengah pengangguran terjadi karena jam waktu kerja di bawah jam kerja normal. B. Berdasarkan penyebabnya. 1. Pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi suatu negara. 2. Pengangguran siklus terjadi karena adanya fluktuasi aktivitas ekonomi suatu negara. 3. Pengangguran friksional terjadi karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. 4. Pengangguran musiman terjadi karena faktor musim. 5. Pengangguran teknologi terjadi karena terkena dampak perkembangan teknologi. 6. Pengangguran sukarela terjadi karena memilih untuk tidak bekerja walaupun terdapat kesempatan kerja. 2. Pengangguran sangat berdampak pada kehidupan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Analisislah dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. 1. Pendapatan dan penerimaan negara dari pajak menjadi turun. 2. Mendorong tingkat kriminalitas. 3. Pendapatan real masyarakat lebih rendah daripada pendapatan nasionalnya. 4. Daya beli masyarakat turun. 5. Pertumbuhan ekonomi menurun. 6. Meningkatkan ketidakstabilan terhadap politik dan sosial.
3. Pengangguran tidak lagi menjadi masalah pribadi seseorang, tetapi menjadi masalah bersama yang harus diatasi oleh pemerintah, perusahaan, organisasi, dan masyarakat. Temukan upaya-upaya mengatasi pengangguran di Indonesia. 1. Mengembangkan kreativitas melalui berwirausaha. 2. Dikembangkannya sekolah kejuruan. 3. Pengembangan program kerja TKI. 4. Pengembangan industri. 5. Pengembangan program transmigrasi. 6. Perluasan kesempatan kerja. 7. Peningkatan investasi. 8. Pembukaan proyek umum. Dan 9. Mengadakan pendidikan dan pelatihan. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Ya. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, apa yang dimaksud dengan pengangguran? Ya, silakan dijawab. Apa yang dimaksud dengan pengangguran? Pengangguran adalah angkatan kerja yang sedang atau belum mencari pekerjaan. Yang sedang atau belum mencari kerja. Gimana? Sudah? Oke, sudah. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita berikan aplaus. Ada kelompok 1. Ya. Oke. Jadi tadi kamu sudah mencari hasilnya ya, hasil yang sudah kamu kerjakan di LKPD. Kamu sudah mencari dari 3 pertanyaan. Apa yang bisa kamu tarik dari kesimpulannya? Apa kesimpulan yang bisa kamu ambil? Dan berdampak nggak bagi kehidupan kamu nanti? Ya, apa kesimpulannya? Apa? Kesimpulannya ya bisa misalnya meningkatkan skill atau keahlian. Seperti apa? Mungkin sesudah kamu tamat nanti bisa mengikuti misalnya kursus ya, atau misalnya kursus ini banyak ya, kursus baik itu kursus misalnya dalam akademik ataupun di non akademik ya, baik dapat di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi kamu harus meningkatkan skill kamu, karena setiap tahun itu nak pasti yang namanya untuk lapangan pekerjaan itu semakin banyak persaingan. Kalau kamu tidak ada skill atau keterampilan kamu, kelebihan kamu, maka akan tergusur, akan terpinggirkan atau tersisihkan. Ya, seperti itu. Jadi mulai sekarang kamu menambah, baik itu di akademik atau di non akademik. Oke, apalagi kesimpulannya lain? Ya, tadi kan kamu sudah dampak pengangguran. Apa dampaknya? Menghambati pertumbuhan ekonomi. Baik itu di lingkungan misalnya lingkungan sendiri ya, atau di lingkungan rumah. Kalau banyak menganggur berarti pendapatan tidak apa? Tidak. Kalau menganggur berarti pendapatan tidak ada. Ya tidak ada. Nah, sudah menganggur. Ya pendapatan tidak ada. Ya. Jadi jangan karena materi tadi pengangguran sukarela, bukan berarti memang menganggur itu secara sukarela, atau pengangguran terbuka untuk menganggur. Jadi bukan seperti itu. Ya, Pak. Ya. Jadi itulah motivasi buat anak-anak sekalian. Ya. Jadi rajin-rajin belajar, timbalah ilmu seperti pepatah gapailah cita-citamu
Lanjut atau kejarlah. Kejar apa? Sampai Ke negeri Cina. ke negeri Cina. Ya. Oke. Jadi kalau sudah, ya silakan disusun kembali mejanya, bangkunya. Ya, diangkat ya. Ya, Pak. Mejanya diangkat. Ya, yang LKPD-nya dikumpulkan, Nak. Habis. Ya, jadi untuk materi hari ini Bapak cukupkan sampai sini, dan untuk materi minggu depan itu kita membahas tentang kebijakan moneter dan fiskal. Ya, sebelum kita pulang, jadi Bapak juga minta salah satu dari kamu untuk memimpin doa agar apa yang telah kamu pelajari hari ini membawa hasil bagi kamu. Ya, oke, silakan dipimpin doa, Nak. Ya, gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Oke, selamat siang semua. Jadi kalau pulang langsung pulang ya. Iya, Pak.